Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mokhtanto Fajrin Widodo. Saya merupakan guru PAI di SD Negeri 2 Karangkendal, Kecamatan Kepetakan, Kabupaten Cirebon. Dan saya juga merupakan mahasiswa PPG PAI tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Dalam hal ini, berikut adalah pembelajaran yang saya laksanakan bersama siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 2 Karangkendal, Kecamatan Kepetakan, yaitu dengan tema tentang peduli lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Seperti biasa, sebelum kita mulai, tolong disiapkan doa anak Muslim siap, anak soleh siap berdoa. Mulai. Dengan kita mengawali kegiatan dengan doa, insya Allah kegiatan kita dari awal sampai akhir akan memberikan keberkahan dan terutama insya Allah akan diberi manfaat. Baik, Bapak mau nanya dulu nih untuk kehadiran. Ada yang nggak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Nasir. Oh, Nasir itu duduk di depannya. Nasir sama Nurlila. Nasir dan Nurlila, kenapa tidak berangkat? Sakit. Teman kita yang sakit, semoga segera sehat kembali. Allah berikan kesembuhan, terus sehat, kemudian bisa belajar bersama lagi dengan kita. Sebelum kita memulai, ya tadi udah doa. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk memupuk rasa nasionalis dan rasa kebangsaan kita, sehingga kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang mana dalam hal ini dipimpin oleh Maulidan. Silakan Maulidan di sini, yang lainnya berdiri. Ya, lainnya berdiri. Bersama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan.
Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Boleh disiapkan untuk bukunya? Sudah siap? Materi pekan lalu kita sudah bahas tentang kodo dan koda. Masih ingat ya kodo dan koda? Yaitu tentang pengertian kodo dan koda, lalu pembagian takdir itu seperti apa, kemudian hikmahnya yang terakhir ya. Sehingga dari kodo dan koda ini kita akan membahas seputar peduli lingkungan. Sebelum ke materi, Bapak mau menyampaikan salah satu hadis yang bunyinya seperti ini. At-tuhuru satrul iman. Jadi kesucian adalah bagian dari iman. Suci. Kalau suci, tahu suci? Suci itu kalau suci sudah pasti bersih. Kalau bersih, ya nyaman tidak? Nyaman. Artinya di sana dalam hadis tersebut kita sudah diajari oleh Rasulullah bahwa kita itu harus peduli terhadap lingkungan. Adapun untuk materi kita hari ini, ya, yaitu tentang tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan. Jadi supaya kamu dapat menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan berdasarkan ajaran Islam. Tadi Bapak sudah menyampaikan dasar kita sesuai dengan hadis Rasulullah, at-tuhuru satrul iman, sucian bagian dari iman. Yang kedua, menganalisis masalah lingkungan di sekitar sekolah atau tempat tinggal, membangun keaktifan siswa dalam diskusi dan eksplorasi. Jadi nanti untuk kegiatan kita hari ini kita sedikit-sedikit mengamati ya, kita sekedar saja mengamati lingkungan sekolah yang ada kita saat ini, lingkungan sekolah kita seperti apa, kan seperti itu. Kemudian merancang solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Jadi ketika misal lingkungan sekolah kita nih ada beberapa sampah ya, solusinya seperti apa? Tujuan daripada pembelajaran hari ini seperti itu kurang lebih ya. Kemudian mempraktikkan sikap peduli lingkungan melalui tindakan nyata. Setelah kita belajar mengetahui dari beberapa materi, beberapa teorinya, ya kita implementasikan, kita praktikkan di aksi nyata kita. Apa aksi nyata? Dalam keseharian kita harus peduli terhadap lingkungan. Kalau misalnya ada sesuatu yang kotor sedikit pun, jangan lihat banyak atau sedikitnya, pokoknya kotor, mau sedikit mau banyak, kita harus lebih peduli. Paham? Oke. Sebelum ke sana, Bapak mau mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu nih. Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Apa akibatnya jika kita tidak peduli terhadap lingkungan? Apalagi saat ini nih, sedang musim-musim sering hujan. Apa akibatnya kalau tidak peduli? Banjir. Kenapa bisa banjir? Sampah. Karena kalau tidak peduli terhadap lingkungan, maka sampah pun akan banyak. Kalau banyak, tidak ada yang peduli, sudah menumpuk. Karena sampah menumpuk, saluran air, misal pembuangan bahkan, yaitu akan tersumbat mampet, macet. Akhirnya mengakibatkan air meluap ke darat. Ya kan? Harusnya ada di jalurnya, misal jalur irigasi atau misal comberan atau got, ya bahkan airnya karena terhalang oleh sampah, akibat tidak adanya kepedulian terhadap lingkungan akan. Kemudian bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mencintai bumi? Bagaimana Islam menjaga kebersihan? Oke, menjaga kebersihan. Ada jawaban lain? Menjaga kebersihan. Bagaimana mengajarkan kita untuk mencintai bumi? Allah menciptakan manusia agar menjadi khalifah fil ardh. Khalifah fil ardh dalam hal itu menjadi pemimpin, menjadi perawat,
menjadi yang mengayomi, menjadi yang apa namanya? Memberdayakan bumi, fil itu bumi artinya. Jadi sudah sangat jelas. Maka dari itu Nabi Adam ketika awal diciptakan di mana tinggalnya? Di surga. Nabi Adam tinggal di surga. Kemudian Allah menentukan memberikan ketetapan kepada Adam bahwa hai Adam, kamu harus turun ke bumi. Itu bukan karena sebab yang katanya salah tentang makan buah khuldi ya. Bukan karena itu saja, tapi emang Allah itu memiliki tujuan lain bahwa nanti Adam dan Sayyidatuna Hawa itu akan memiliki keturunan. Keturunannya akan semakin banyak. Nggak mungkin kan di surga terus. Nah, kemudian apa? Allah menurunkan ke dunia, ke bumi itu untuk memakmurkan, untuk merawat, untuk melestarikan bumi seperti itu. Jadi ada kisahnya bahwa Adam melanggar perintah Allah, akhirnya diturunkan ke bumi. Tapi di situ terselip ada tujuan Allah, yang mana Allah ini memiliki tujuan untuk menjadikan manusia ini sebagai khalifah fil ardh, perawat bumi, pemimpin di bumi. Kalau pemimpin kan harus mengayomi, harus merawat, harus menjaga, ya kan? Itu inti dari artinya khalifah, khalifah fil ardh. Jadi jelas ya, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mencintai bumi? Ada ya? Ada dalam Al-Quran. Kemudian apa tindakan nyata yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan? Apa tindakan nyata yang kita dapat lakukan untuk tidak membuang sampah? Berarti membuang sampah pada tempatnya ya? Membuang sampah. 1, 2, 3. Ini ya, bagus. Alhamdulillah. Jadi setidaknya kalian sudah sedikit memahami bahwa peduli terhadap lingkungan itu penting, ya. Peduli terhadap lingkungan penting. Bapak akan menyampaikan beberapa video, ya, yang bisa kita simak bersama-sama. Baik, kita bersama-sama simak ya. Kita bersama Bapak kasih 2 contoh video ya, yang mana nanti masing-masing kita bahas. Bismillah.
Tuh. Yang keduanya. Dari dua contoh video yang kita lihat tadi, coba Bapak mau tahu apa yang bisa kalian tangkap dari dua tayangan video tersebut. Yang pertama, video pertama menunjukkan apa itu? Hah? Menceritakan, ini kan dua-duanya di apa? Tentang kehidupan di sekolah ya. Nah, tentang kehidupan di sekolah. Jadi apa tadi? Bentar. Yang pertama, video yang pertama itu tentang apa tadi? Menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Ada pendapat lain dari tayangan yang pertama? Yang pertama dulu. Itu tuh mengajari kita apa sih, atau apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kalian dapatkan kesan dari video yang pertama? Lingkungan sekolahnya kotor akibat orang-orangnya buang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah pada tempat kan? Orang habis makan habis minum ya, pertama ya, habis minum buang, habis makan jajanan buang, terus apa lagi, sama jajanan makan belum habis dibuang, dibagi. Itu ya. Kemudian tayangan yang kedua itu sama lingkungan sekolah. Apa? Mendaur ulang sampah plastik. Terhadap lingkungannya gimana kita melihatnya? Bersih. Asri. Enak tidak dilihatnya? Enak. Kita melihatnya aja enak, apalagi kita merasakannya secara langsung di sini. Ya kan? Iya. Seperti itu ya. Sehingga gini, lingkungan kalau kitanya bisa menjaga, bisa lebih aware, bisa lebih peduli terhadap lingkungan, sehingga ketika lingkungan itu dirawat dan dijaga, kebersihannya, keindahannya, kenyamanannya, maka contoh seperti ini. Apalagi apa? Tadi betul dibikin taman-taman kecil yang dibuat potnya itu dari bahan-bahan daur ulang. Mungkin kelas 6 pernah ya, pernah melaksanakan K5, pernah belum? Iya pernah. Itu bikin pot dari bahan-bahan daur ulang yang mestinya dia jadi sampah dibuang, tapi bisa dimanfaatkan karena bisa didaur ulang. Ya. Baik, dari dua video yang kita tonton tadi, yang kita simak bersama-sama, Bapak akan mengambil perumpamaan. Kita umpamakan sekolah kita, lingkungannya tata
banyak sampah. Sehingga Bapak mau agar kalian bisa mencari solusi ya, dari kondisi sekolah kita yang kotor tersebut. Paham? Jadi Bapak umpamakan nih, kita nih kondisi kotor, ada banyak sampah. Nah, ini bisa dipahami. Banyak sampah, kemudian mungkin untuk rasa atau kesadaran terhadap peduli lingkungannya kurang, bisa dibilang seperti itu. Sehingga Bapak akan memberikan beberapa permasalahan. Namun Bapak minta kalian untuk bisa bergabung dulu ke masing-masing kelompok yang sudah dibagi. Silakan ke masing-masing kelompok. Untuk yang misal temannya tidak berangkat, apa-apa. Nah, silakan. Biasanya kemana? Oh, bebas masalah mas. Pokoknya kita disesuaikan dulunya. Sudah ya? Sudah siap? Bapak akan memberikan lembar kerja, ya, lembar investigasi ke masing-masing kelompok. Jika kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan soal-soal yang ada. Baik, Bapak sudah membagikan lembar tugas, yang mana lembar tersebut untuk bisa dikerjakan masing-masing kelompok. Ya, di sana ada lembar investigasi, lembar kerjanya. Bentuknya beberapa ini silakan diisi, diskusikan terlebih dahulu, komunikasikan bersama dengan masing-masing kelompoknya. Kemudian nanti jangan lupa ya, kalau sudah selesai kita presentasikan bersama-sama. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Boleh diisi di buku tulis ya, buku tulis saja. Misal salah satu perwakilan buku tulisnya pakai. Jangan lupa dikasih nama kelompok, nama anggota kelompok, dan untuk tanggal sekarang bisa boleh. Ya, nggak usah disobek nggak apa-apa, tapi kalau udah terlanjur disobek ya nggak apa-apa lah. Nah, silakan. Ya. Nggak harus disobek, nggak harus disobek. Bentuk atau masih dalam bentuk penempel nggak apa-apa. Jawabannya ya. Kalau merasa ada kesulitan, boleh ditanyakan. Bagaimana kelompok 3? Bapak akan memberikan beberapa buku untuk bisa dijadikan sebagai bahan ya. Misal kamu nyari sumber. Ini buku tambahan untuk pendukung sumber bacaan kalian, agar bisa nanti ketika mengisi tugasnya pada lembar investigasi. Coba lihat, bisa
sana ada dalil Al-Quran. Cari di buku PAI-nya aja. Misal mungkin tiap kelompok ada persamaan, nggak masalah ya. Yang penting itu mengandung dalil dari Al-Quran dan memiliki sumber yang jelas. Ada yang mau ditanyakan barangkali mengalami kesulitan? Oke, bisa pakai seperti itu. Kalau sudah selesai, seperti biasa ya, presentasi di depan. Baik, udah selesai belum? Yang sudah selesai ada? Yang sudah selesai nanti disiapkan untuk presentasinya ya. Kelompok 1 udah selesai? Ya, alhamdulillah. Kelompok 2? Masih belum? Kelompok 3? Kelompok 3 udah ya? Udah. Kelompok 2 masih lama? Oh, sedikit lagi ya. Oke, kita tunggu dulu untuk kelompok 2 belum selesai ya. Gak apa-apa. Kelompok 2 udah selesai? Ya. Yang mau maju presentasi mau kelompok berapa dulu? 3. Kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3. Ya, boleh untuk panduan soalnya. Lembar soalnya, lembar kerjanya di bawah dulu. Tapi iya, yang bawah. Silakan sampaikan di sini biar kedengaran. Sampaikan dengan suara yang keras. Kelompok yang lain boleh menyimak. Ya silakan. Apa yang terjadi jika lingkungan kepala kita tidak bersih? Banyak yang malas belajar karena tempatnya kotor. Mengapa kebersihan lingkungan penting dalam ajaran Islam? Karena Islam mengajarkan bersihan dan bersih. Apa saja permasalahan lingkungan yang sering terjadi di sekolah kita? Banyak siswa berusaha membuat sembarangan dan jarang pikir. Menurutku siapa yang paling bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan? Mengapa? Menurut hadis bersama agar sekolah tetap bersih. Akan dampak dari lingkungan yang bersih dan tidak bersih bagi kesehatan dan ibadah kita. Lingkungan bersih begitu dibutuhkan dan fokus belajar. Nah, saya. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 2 orang minimal. Ya, di sini. Ya, suaranya keras biar terdengar. Kelompok 3, tolong perhatikan. Kelompok 3, kelompok 1 juga menyimak ya. Dalil Al-Quran atau hadis.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Sumber Al-Baqarah ayat 222. Penyebab masalah tempat sampah yang terbatas, dampaknya sampah berkeliaran di sekolah. Polisi yang diusulkan mengadakan kampanye kebersihan. Alasan meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya kebersihan. Apa yang terjadi jika lingkungan sekolah kita tidak bersih? Sekolah jadi tidak enak dipandang dan berbau. Mengapa kebersihan lingkungan penting dalam ajaran Islam? Karena Islam mengajarkan kebersihan itu bagian dari ibadah. Apa saja permasalahan lingkungan yang sering terjadi di sekolah kita? Tempat sampah sering penuh, kantin kotor, dan banyak nunggu di kelas. Menurutmu siapa yang paling bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan? Mengapa? Semua orang harus peduli agar lingkungan selalu nyaman. Apa dampak dari lingkungan yang bersih dan tidak bersih lagi? Kesehatan dan ibadah kita. Bersih membuat kita nyaman, ibadah dan belajar. Maka bisa mengeluarkan penyakit. Oke, yes, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 1. Ada maju di sini dulu. Nah, suara yang keras ya. Dalil Al-Quran. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Sumber dari riwayat Muslim. Ternyata kekurangan kesadaran siswa tentang sekolah menjadi kota bersih dan nyaman. Solusi yang diusulkan menambah jumlah tempat sampah. Alasan agar siswa lebih mudah membuang sampah pada tempatnya. Apa yang terjadi jika lingkungan sekolah kita tidak bersih? Sekolah jadi gaul dan kotor, bisa ada banyak Kelompok serangan. 3, perhatikan. Mengapa kebersihan lingkungan penting dalam ajaran Islam? Karena menjaga kebersihan itu tanda orang beriman. Apa dampak dari lingkungan yang bersih dan tidak bersih bagi kesehatan dan ibadah kita? Lingkungan bersih bikin sehat, sedangkan kotor mudah sakit. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi tadi ya dari beberapa bahasan yang sudah kalian kumpulkan, yang sudah kalian presentasikan, sehingga bisa menjawab beberapa pertanyaan, yaitu apa yang terjadi jika lingkungan sekolah kita tidak bersih? Ada yang tadi jawab apa? Kalau tidak bersih itu gimana? Tidak nyaman, terus akan terganggu. Kemudian bagaimana? Banyak nyaman. Iya, karena tidak nyamannya. Iya, itu. Kemudian apa? Mengapa kebersihan lingkungan penting dalam ajaran Islam? Tadi kalian menyampaikan apa? Mengapa untuk kebersihan itu? Kalau kelompok 1 tadi apa? Nah, betul. Ya, karena itu semua sebetulnya bersumber dari satu hadis yang bunyinya at-tuhuru satrul iman. Kesucian, kebersihan itu bagian dari iman. Timbul dari adanya iman. Kalau kita beriman, kita harus suka dengan kebersihan, kan seperti itu. Dan diusahakan harus kita selalu suci. Karena apa? Rasulullah sudah mencontohkannya secara langsung. Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-harinya itu selalu dawamul wudu. Dawamul wudu apa artinya? Itu selalu mempertahankan kesucian, ya, tidak pernah berhadas kecil. Maksudnya ketika hadas kecil wudu, dawamul wudu seperti itu. Apa saja permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah? Banyak siswa. Iya, siswa buang sampah sembarangan. Atau apa? Tadi ada yang bilang kurangnya kesadaran, ya.
kurangnya kesadaran terhadap bahwa kita itu harus membuang sampah kepada tempatnya. Jadi kayak yang dicontoh di video tuh, langsung lempar aja seperti itu, ya. Itu kurang kesadaran. Tidak terlepas dari guru, dari staf sekolah, ya, kemudian siswanya, atau mungkin ketika misal kelompok 3, siapa yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Murid dan guru dan semua warga sekolah. Ya. Apa dampak dari lingkungan yang bersih dan tidak bersih terhadap kesehatan? Lingkungan bersih bikin lebih betah dan fokus belajar. Iya, kalau lingkungan bersih, lingkungannya asri, terjaga kebersihannya, ya, mungkin sampahnya tidak berserakan banyak, ya kita belajar pun jadinya nyaman. Setelah nyaman, jadi senang belajarnya. Ini sih jangankan kita bisa betah di sekolah, bisa fokus terhadap pelajaran, sedangkan di lingkungan sekolahnya ya jadi harus bersih. Tadi kalian yang sudah presentasikan terkait dengan dalil dan sumbernya, maksudnya dalil itu penguat, ya, sumber dari Al-Quran atau hadis, yang menerangkan atau menjelaskan tentang sikap harus peduli terhadap lingkungan. Ya, alhamdulillah dari apa yang kita bahas tadi, kamu sudah mempresentasikan terkait dengan permasalahan yang diumpamakan terjadi di sekolah. Kita sudah bahas semua, ya, termasuk juga dalil, kemudian dampak yang disebabkan ketika misal terjadi atau masalah tentang kebersihan di lingkungan sekolah, kemudian juga yang lainnya. Sebetulnya semuanya ya mengerucut ke satu hadis yang tadi, ya. Tadi masing-masing dari kalian luar biasa, ya. Hadis disampaikan dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi semuanya itu dari at-tuhuru satrul iman. Atau mungkin ada yang menyebutkan an-nadhafatu minal iman. Nah, ada yang seperti itu, kebersihan dari bagian dari iman, seperti itu. Sehingga untuk pelajaran kita sampai di sini, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran? Tidak ada. Bapak yakin kalian sudah paham semua, karena Bapak lihat tadi telah mengerjakan tugas kelompok. Bagus, alhamdulillah, terima kasih. Sehingga nanti insya Allah untuk materi selanjutnya kita masih tentang peduli lingkungan, tapi kita lebih ke hikmahnya. Jadi kita melaksanakan peduli atau kita bersikap peduli terhadap lingkungan, apa hikmahnya? Insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini Bapak sudahi, dicukupkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.